Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ari Wibowo dari PAI 4E dengan NIM 12320201998. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang soal UAS dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Soal yang pertama itu, jelaskan 3 aspek dari dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Jadi dari filsafat ilmu itu ada 3 aspek penting ya. 3 aspek penting yang saling berkaitan. Yang pertama itu ontologi, yang kedua itu epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Nah, kalau ontologi itu adalah mulai dari apa. Jadi ontologi lebih menjelaskan mulai dari apa yang dipelajari. Kemudian kalau epistemologinya itu bagaimana cara mengetahuinya. Nah, kalau itu kan lebih ke bagaimana caranya ya. Nah, kalau aksiologi itu lebih kepada penggunaan. Untuk apa ilmu itu? Untuk apa ilmu itu digunakan? Untuk apa ilmu itu dikembangkan? Nah, kemudian yang kedua, jelaskan secara sistematis upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Jadi dari ilmu pengetahuan ilmiah itu yang pertama itu ada analisis. Analisis dulu ya, sebelum mengamati sesuatu itu kita analisis terlebih dahulu, kemudian merumuskan, terus menguji, dan ketiga itu kesimpulan. Nah, contohnya seperti ini. Seperti misal saya memiliki 2 tanaman, yang satu itu berkembang dengan baik dan yang satunya lagi itu dia mati atau tidak tumbuh. Nah, di situ saya teliti, saya analisis kenapa penyebab dari dua tanaman ini, kenapa yang satu berhasil, yang satu enggak. Kemudian di situ saya mengolah dengan merumuskan bagaimana caranya agar si tanaman yang mati ini dapat dapat tumbuh subur kembali. Nah, di situ kan diteliti, dianalisis dulu apa penyebabnya. Nah, misalnya tanaman yang subur ini disiramnya 1 minggu 4 kali misal, terus dikasih pupuk yang baik. Nah, kemudian saya meneliti di situ, diteliti. Terus setelah saya meneliti semuanya, saya menguji kepada tanaman yang mati itu, menguji dengan tahap-tahap yang sudah saya rumuskan. Kemudian setelah itu saya menyimpulkan bahwa tanaman supaya dia bisa tumbuh baik, sehat, dan segar itu dapat disiram 3 kali sehari, misal 3 kali sehari dengan pupuk yang baik, rutin dijaga, dirawat, terkena sinar matahari. Dan di situ saya bisa menyimpulkan dari faktor analisis yang saya dapatkan. Nah, itu jawaban nomor 2. Ya, kita melanjutkan dari soal yang ketiga. Tuliskan syarat atau jelaskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Nah, kalau syaratnya itu yang pertama dapat dikatakan ilmiah, yang pertama itu harus objektivitas, kemudian metodologis, terus sistematis dan universal. Kemudian jelaskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, dari hasanah pengetahuan ilmiah itu yang pertama itu harus logis, masuk akal. Kalau sudah masuk akal dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua itu kumulatif, berkembang, bertahap, dan bisa direvisi apabila ada kecacatan atau kerusakan di situ. Misalnya tidak sesuai, tidak masuk akal, atau tidak logis, maka di situ bisa direvisi. Kemudian ada verifikasi, diuji coba atau diverifikasi dengan menggunakan metode yang sama. Kemudian bersifat bebas, jadi bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Kemudian di pertanyaan keempat, menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumen saudara. Nah, kalau dari ilmu sendiri, menurut saya pribadi itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai agar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau ilmu itu kan harus dikembangkan juga ya, agar si ilmu itu nantinya bisa bermanfaat untuk manusia lain dan lebih ke manusiawi. Jadi ilmu yang telah kita kaitkan dengan nilai-nilai agar dapat dipertanggungjawabkan, kemudian kita kembangkan dan dapat bermanfaat untuk manusia lainnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Jadi kalau
kuantitatif itu lebih kepada mengukur dan menguji hipotesis, sedangkan kualitatif lebih kepada memahami makna, pengalaman, dan perspektif. Kemudian dari sifat datanya saja berbeda. Dari kuantitatif itu lebih ke statistik dan numerik, sedangkan kualitatif lebih kepada naratif dan deskriptif. Nah, kalau dari kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kolom kuantitatif itu lebih kepada mendorong objektivitas dan replikasi dalam penelitian, terus memberikan data statistik, karena kan lebih kepada angka ya. Memberikan data statistik untuk menguji teori, sedangkan kualitatif lebih kepada menawarkan teori baru berdasarkan pengalaman nyata, jadi sesuai dengan pengalaman atau hal yang langsung diamati secara langsung, terus memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual. Mungkin sedikit pengertian, sedikit jawaban dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.